Shalom jemaat sekalian, sungguh bersuka cita kepada Tuhan kalau hari ini sekali lagi kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah. Biarlah kita boleh sungguh datang kepada Tuhan untuk menyembah dan untuk memuliakan akan Tuhan kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Marilah kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian sukacita dan damai sejahtera di dalam sepanjang hidup kita dan juga di dalam sepanjang ibadah hari ini. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk. Mari kita mengambil doa teduh dan kita mempersiapkan setiap diri kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Anak Allah yang maha tinggi lahir ke dunia, dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Dengan rasa syukur akan kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, kita menyalakan lilin kasih ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Dan inilah perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah kita sungguh mengalami kasih Allah yang begitu besar dan mengasihinya dengan segenap hati. Jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah kasih Allah yang besar, biarlah kita memuji, kita menyembah akan Tuhan kita. Biarlah Dia yang hari ini ada bagi kita. Kita sembah dan kita tinggikan Dia. Kasih Allah besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia
Mari kita tetap datang menyembah Dia, Yesus Kristus, Sang Raja. Hai malaikat dari surga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah kami, Raja kami, Yesus Kristus, yang telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan setiap kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap diri kami Tuhan. Terima kasih untuk penebusan yang Tuhan berikan bagi setiap diri kami. Hari ini, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan rasa syukur ketika kami kembali menyadari bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh sekali lagi dilayakkan untuk kami memuji, untuk kami menyembah Engkau Allah kami. Tuhan berkatilah setiap hati kami. Tuhan berkatilah di dalam bulan ini menyambut akan kami menuju merayakan Natal. Biarlah kami bersama-sama Tuhan boleh memiliki hati yang sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, Kau yang mengerti akan setiap hati kami, pergumulan keluarga kami dan diri kami. Kiranya kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan boleh hadir bagi kami sekalian. Tuhan berkatilah kota ini, Tuhan berkatilah bangsa kami. Tuhan buka juga jalan bagi orang-orang yang mungkin di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah bangsa ini mengalami kesulitan. Pemerintahan, Tuhan tolong juga mereka, supaya mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan boleh sungguh mengatur dan juga boleh untuk hadir di tengah-tengah rakyatnya. Tuhan, kami menyerahkan juga gereja-Mu. Biarlah di tengah-tengah masa seperti ini, kehadiran kami tetap boleh menjadi saksi. Terima kasih. Sekali lagi kami meletakkan pujian kami, hormat kami, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau Allah kami, Raja di atas segala raja. Dan di dalam nama-Mu itulah kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, silahkan duduk. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46b sampai ayatnya yang ke-55. Biarlah kita boleh membacanya secara bergantian, di mana kita boleh memuliakan akan Tuhan kita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, biarlah kita boleh mengingat akan kasih Tuhan. Dan pujian ini boleh mengingatkan bagaimana Dia dengan anugerah-Nya menyelamatkan setiap diri kita. Dengan anugerah-Nya, dengan kasih-Nya, Dia menebus setiap diri kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita nyatakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desires. So great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita bersama-sama mengakui akan iman kita kembali. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, silahkan duduk. Mari jemaat, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk bisa membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Di tengah-tengah suasana bulan Desember, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami boleh mengalami lawatan dan jaman Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam suasana Natal ini, kami boleh menemukan damai sejahtera, sukacita, kasih dan pengharapan Natal yang 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah nyatakan melalui kehadiran anak-Mu yang rela menjadi manusia untuk datang ke dalam dunia ini ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap kami yang mendengarkan, yang menyaksikan melalui penayangan media online ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, memberikan anugerah dan belas kasihan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat dan Tuhan menjamah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 18.
Tema yang akan kita renungkan adalah because of his love. Karena kasihnya. Mari, jemaat sekalian, kita membuka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, yang berbunyi demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya bahkan yang mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saya mengharapkan Alkitabnya tetap dibuka, karena kita akan mempelajari bagian firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya ingin memulai khotbah saya dengan menampilkan sebuah lukisan yang dibuat oleh Holman Huntz. Lukisan ini adalah sebuah pengalaman rohani yang dia alami pada saat dia melakukan sebuah perjalanan rohani di dalam perjalanan dia di Israel untuk yang kedua kalinya. Nah, pada saat dia ada di sana, dia sungguh-sungguh memikirkan, merenungkan bagaimana kehidupan Kristus pada waktu dia dilahirkan, pada waktu dia melayani, pada waktu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam pemberitaan firman Tuhan, bahkan puncaknya pada saat dia menderita dan mati di atas kayu salib. Dan saya percaya pada saat dia membuat lukisan ini, pasti ada inspirasi, pasti ada anugerah Tuhan, sehingga dia bisa membuat lukisan yang sangat indah. Nah saudara, lukisan yang dia buat itu, dia beri nama The Shadow of the Dead. Apa sih The Shadow of the Dead itu? Kalau saudara perhatikan di dalam lukisan ini, maka di situ Tuhan Yesus sebagai seorang tukang kayu, pada saat ada di bengkelnya, dia mengerjakan urusan-urusan yang berhubungan dengan pertukangan itu. Dan di situ ada Maria yang pas bersamaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah dia menyelesaikan tugas-tugasnya, ternyata dia mengangkat tangannya, keduanya. Dan pada saat dia mengangkat tangannya keduanya, Maria itu melihat bahwa bayangan dari Tuhan Yesus itu ada di tembok. Nah, pas di situ dikatakan semua peralatan-peralatan itu ternyata bisa berbentuk vertikal dan horizontal, itu diletakkan di sana. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengangkat tangannya, bayangan itu dilihat oleh Maria itu, tangan kanan dan tangan kirinya itu ada di ujung yang vertikal itu, sehingga membentuk sebuah salib. Maka tidak mengherankan ketika dia melihat dan membuat lukisan ini, dia mengatakan The Shadow of the Dead. Artinya apa? Artinya jelas, ketika Kristus datang ke dalam dunia, ada yang namanya bayang-bayang kematian. Karena misi dia itu jelas. Dia datang untuk menyerahkan hidupnya. Dia datang untuk memberikan hidupnya supaya setiap orang yang percaya, yang beriman kepada dia, biarpun masuk di dalam dosa, biarpun dikuasai oleh dosa, mereka ketika percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah keselamatan yang Allah sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat napak tilas, the shadow of the dead. Apa sih itu napak tilas? Napak tilas itu adalah perjalanan yang kita runtut kembali tentang peristiwa-peristiwa yang bersangkut paut dengan firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh malaikat yang kemudian dicatat di dalam Alkitab. Nah, ketika kita melihat napak tilas ini, kita akan melihat bagaimana the shadow of the dead itu sungguh-sungguh membayangi misi Allah pada saat lahir menjadi manusia. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat baik kepada Maria, baik kepada Yusuf maupun kepada para gembala itu untuk menunjukkan kebenaran the shadow of the dead. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 31. Di situ dikatakan pada saat malaikat Gabriel itu menemui Maria, malaikat Gabriel mengatakan, "Jangan takut hai Maria, karena engkau sudah dipilih dan engkau mendapatkan anugerah daripada Allah, bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak, dan engkau harus memberikan nama anak itu Yesus." Nah saudara perhatikan, nama yang diberikan itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan secara langsung oleh malaikat, yaitu Yesus. Nama Yesus itu diambil dari bahasa Ibrani yaitu Yosua, yang artinya adalah Allah penyelamat. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa Yesus yang akan dilahirkan nanti itu memiliki satu misi, yaitu menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan umat manusia. Dan penyelamatan itu lewat apa? Lewat pengorbanan yang Yesus akan lakukan pada saat ada di atas kayu salib. Kemudian ketika malaikat itu menemui Yusuf, maka dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, "Yusuf, jangan takut, engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandungnya itu adalah bernama Yesus. Dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Nah saudara perhatikan istilah menyelamatkan umatnya. Nah saudara, di dalam bahasa Yunani istilah menyelamatkan itu adalah sosei. Itu di dalam future, ya, di dalam future. Artinya apa? Sebuah nubuatan tentang penderitaan dan kematian Kristus. Jadi Kristus itu datang untuk menggenapi keselamatan yang Allah rencanakan kepada setiap manusia melalui penderitaan dan kematian dari Tuhan Yesus. Kemudian ketika malaikat Gabriel menemui para gembala, dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 12, dikatakan, "Jangan takut hai para gembala. Hari ini telah lahir bagimu Yesus, juru selamat umat manusia, yang disebut dengan Kristus." Kristus itu artinya adalah yang dipilih dan yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Dari semua nubuatan-nubuatan, dari semua berita-berita yang disampaikan oleh malaikat, jelas the shadow of the dead itu dinyatakan kepada kehadiran Kristus pada saat dia ada di dalam dunia ini. Dan itu menjadi bukti bahwa Allah ketika merencanakan segala sesuatu, pasti dari awal sampai akhirnya tergenapi dengan sempurna. Artinya keselamatan itu Allah yang merencanakan. Keselamatan itu Allah yang melakukan. Dan keselamatan itulah yang Allah genapkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan pada saat saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, nubuatan-nubuatan tentang the shadow of the dead ini, saya sungguh bersyukur. Kenapa Allah mengasihi saya? Kenapa Allah rela menyelamatkan saya? Kenapa Kristus mau datang ke dalam dunia? Tujuannya cuma satu. Itu karena dia ingin
saudara dan saya mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kebaikan, tidak ada amal saleh, tidak ada usaha manusia apapun yang bisa menyelamatkan saudara. Hanya anugerah. Sekali lagi, hanya anugerah yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Dan anugerah itulah yang membuat saudara bisa mendapatkan keselamatan dan jaminan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Natal menjadi berita tentang lawatan Tuhan. Natal menjadi berita bagaimana Allah datang ke dalam dunia, menjadi manusia untuk menjadi Allah penyelamat, untuk menyelamatkan dan untuk menjadi juru selamat bagi setiap manusia yang sungguh-sungguh ada di dalam dosa dan mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik saudara, kalau saudara perhatikan, kebenaran tentang the shadow of death itu sungguh-sungguh Alkitab ungkapkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, ketika saudara melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, maka kebenaran the shadow of the dead itu sungguh-sungguh Alkitab ungkapkan. Dan itu merupakan inspirasi yang Allah berikan supaya saudara bisa mengerti karya Allah yang begitu luar biasa. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Nah saudara, kasih di sini itu adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang perfect, kasih yang mulia. Kemudian kasih yang perfect, kasih yang sempurna itu dikatakan diberikan kepada dunia. Dunia itu dalam pengertian kosmos, yaitu orang dan sistem yang berdosa. Sistem yang sungguh-sungguh jahat. Nah coba bayangkan saudara, kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang baik, kasih Allah yang mulia itu kemudian diberikan kepada dunia yang berdosa. Diberikan kepada manusia yang berdosa. Diberikan kepada sistem yang berdosa. Apakah akan diterima? Tidak. Justru akan dihina. Justru akan diremehkan. Justru akan dibuang. Justru akan diinjak-injak. Biarpun Allah tahu. Ya dunia, orang berdosa dengan sistemnya menolak kasih Allah, menghina kasih Allah, itu tidak pernah menghentikan Allah untuk memberikan kasih-Nya. Karena kasih Allah itu dikatakan kasih yang melampaui segala dosa kita. Kasih Allah itu yang melampaui segala kekurangan kita. Kasih Allah itu melampaui segala keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa sekalipun. Tanpa kasih Allah, engkau dan saya tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana Allah itu memberikan yang terbaik, yang terindah, yang termulia di dalam kasih-Nya kepada saudara dan saya, yaitu karunia Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua dikatakan demikian, memberikan anaknya yang tunggal. Itu monogene, artinya only one. Satu-satunya. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara dan saya itu punya satu anak. Kemudian anak itu saudara berikan kepada orang lain. Kalau diberikan kepada orang lain yang baik itu mungkin saudara dan saya mungkin ya rela. Tetapi kalau diberikan kepada orang yang jahat, orang yang berdosa. Apakah saudara rela akan memberikan anak saudara yang satu-satunya itu? Tetapi Allah memberikannya itu. Hanya dengan memberikan anaknya yang tunggal itulah keselamatan saudara dan saya bisa dapatkan. Tanpa anaknya yang tunggal diberikan, maka keselamatan itu tidak akan pernah saudara dan saya itu dapatkan. Saudara, itu artinya betapa bernilainya saudara. Itu artinya betapa berharganya saudara dan saya. Sehingga Allah itu memberikan anaknya yang tunggal. Kemudian dikatakan supaya percaya.
Ya, supaya percaya. Artinya apa? Ketika saudara dan saya percaya kepada kasih Allah, percaya kepada pemberian Allah, yaitu anaknya yang tunggal satu-satunya, maka dikatakan saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi kenyataannya di dalam ayat 19, manusia lebih menyukai kegelapan. Manusia lebih menyukai kegelapan. Kalau manusia lebih menyukai kegelapan, pertanyaannya, kenapa Allah mau? Ya, kenapa Allah mau melakukan semuanya itu kepada saudara dan saya? Jawabannya cuma satu. Karena kasih itulah yang membuat Allah rela memberikan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya. Nah saudara, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah apa sih motivasi utama dari tindakan Allah ini? Dari Allah Bapa dan Allah Anak sama. Yaitu apa? Motivasinya kasih atau love itu atau agape itu. Nah yang menarik saudara, istilah agape atau kasih itu dikatakan memiliki 4 hal yang luar biasa. Tidak mementingkan diri sendiri. Allah tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya Allah sungguh mengasihi manusia. Sampai anaknya sendiri dia korbankan. Sampai anaknya sendiri dia berikan. Bukan berarti Allah tidak mengasihi anaknya. Kasih Allah yang sempurna itu bisa mengasihi saudara dengan sempurna. Bisa mengasihi anaknya dengan sempurna. Tetapi untuk menyelamatkan saudara. Untuk menebus saudara dan saya. Maka dia rela. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak mementingkan anaknya. Tetapi dia mementingkan saudara dan saya untuk bisa mendapatkan keselamatan. Yang kedua dikatakan mengorbankan. Artinya apa? Allah total memberikan semua yang dia miliki. Paulus pernah mengatakan, kalau anaknya saja diberikan, apalagi yang lain. Itu artinya pengorbanan Allah begitu besar untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang ketiga dikatakan tidak bersyarat. Kasih agape itu dikatakan kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape itu adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih agape itu adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya. Bahkan kasih agape itu tidak bersyarat. Artinya siapapun saudara. Apakah saudara orang terpelajar? Apakah saudara orang yang biasa? Apakah saudara orang Indonesia? Apakah saudara orang Chinese? Apakah saudara orang Batak? Kasih Allah itu diberikan tanpa syarat kepada setiap saudara dan saya. Bukan karena saudara lebih baik. Bukan karena saudara lebih mampu. Bukan karena saudara lebih hebat. Tidak. Tapi semata-mata karena Allah mengasihi saudara. Dan ketika saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka disitulah saudara langsung mendapatkan jaminan keselamatan. Bahkan yang keempat dikatakan kasih agape itu adalah kasih yang paling tinggi. Artinya apa? Tidak ada kasih apapun yang ada di dalam dunia ini yang bisa menandingi kasih Allah. Dan kalau kasih agape sudah Allah berikan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka seharusnya saudara bersyukur. Bersyukur Tuhan, kenapa Engkau mengasihi aku? Apa yang bisa saya berikan kepada Engkau ya Tuhan? Sebagai balasan yang bisa saya nyatakan kepada setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanku. Nah saudara saya percaya ketika saudara dan saya itu sungguh-sungguh mengimani bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar. Maka saudara akan melihat ada 3M yang Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. M yang pertama, Allah mengaruniakan. Mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal. Nah saudara menarik sekali ya saudara. Ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu berarti bersangkut paut dengan ekspresi kasih. Bersangkut paut dengan kebenaran kasih. Bersangkut paut dengan tindakan kasih. Yaitu apa? Kristus diberikan. Dan Kristus itu merupakan sebuah pernyataan kasih Allah yang sempurna. Sehingga kalau saudara melihat gambar itu, ya dikatakan
anak tunggal diberikan, yaitu Kristus. Kemudian ekspresi, kebenaran, tindakan, dikatakan kasih, agape yang sempurna itu saling ngeling satu dengan yang lain. Saling mengikat satu dengan yang lain. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana keajaiban kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan, ya, tidak ada kasih yang terbesar, ya, selain kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan, engkau dan saya adalah sahabat-sahabat Allah. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Sehingga engkau bisa mendapatkan satu anugerah. Itu Kristus yang rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya untuk mendapatkan keselamatan. Nah, saudara, pertanyaannya, kalau Allah sudah memberikan karunia-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya, masihkah kita ragu akan kasih Allah? Masihkah kita ragu akan Kristus yang rela memberikan hidupnya, nyawanya bagi setiap saudara dan saya? Saya rindu, biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh di tengah-tengah kondisi COVID-19, di tengah-tengah ketidakpastian, saudara bisa melihat Kristus itu adalah jawaban yang pasti bagi persoalan hidupmu, bagi permasalahanmu, bagi keluargamu, bagi masa depanmu, bagi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. M yang kedua, Allah meninggikan, ayat 14. Ada dua konsep kebenaran tentang meninggikan. Di dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan hupsiotenai. Itu dalam bentuk auris. Terjadi sekali untuk selama-lamanya. Kapan itu? Yaitu pada waktu Kristus digantung. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan apa? Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu bicara tentang penderitaan. Kemudian yang kedua, dimuliakan. Filipi pasal 2 ayat 9. Itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Nah, saudara, penderitaan dan kebangkitan Kristus itu menjadi sarana di mana Allah itu meninggikan Kristus. Dia ditinggikan untuk mengalami penderitaan di atas kayu salib. Kemudian ketika dia bangkit, dia dimuliakan oleh Allah sebagai Allah yang menang terhadap kematian. Nah, saudara, apa yang Kristus lakukan itu selalu menimbulkan perbantahan. Perbantahan dalam pengertian apa? Apakah benar Kristus mati? Apakah benar Kristus bangkit? Itu perbantahan yang terus menerus. Banyak orang yang meragukan. Tetapi seperti Musa pada waktu diperintahkan oleh Tuhan. Pada waktu orang Israel dipatuk oleh ular tedung. Maka di situ dikatakan apa? Banyak orang-orang Israel itu meninggal. Tetapi Tuhan mengatakan buat ular tembaga. Barang siapa yang melihat ular tembaga itu, mereka akan mendapatkan keselamatan. Dan akhirnya banyak orang Israel yang terpatuk oleh ular tedung itu. Mereka bisa selamat pada saat mereka melihat ular tembaga yang dinaikkan oleh Musa. Disitulah keselamatan itu terjadi. Nah, saudara, saya percaya ini merupakan satu anugerah Tuhan. Ketika engkau memandang salib Kristus, ketika engkau percaya kepada kebangkitan Kristus, itu merupakan sebuah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan itu merupakan satu anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara dan saya. Saya berdoa, siapapun saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, saudara sungguh-sungguh bisa memandang kepada salib Kristus, memandang kepada kebangkitan Kristus, karena disitulah anugerah Tuhan itu sungguh terjadi di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Nah, saudara, M yang ketiga, Allah menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan hidup yang kekal. Artinya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Nah, saudara, kematian itu ada 3 macam. Yaitu kematian jasmani.
yaitu pisahnya hubungan antara roh dan tubuh itu. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu tidak perlu takut. Ketika engkau percaya kepada Kristus, maka biarpun tubuhmu mati, nanti ketika aku datang, engkau akan dibangkitkan. Engkau akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Yang kedua saudara, ada yang namanya kematian rohani. Yaitu iman kita, kerohanian kita, hati kita itu sungguh-sungguh hidup dipimpin di dalam dosa. Sehingga segala perbuatan kita, segala pemikiran kita, segala tingkah laku kita dikatakan apa? Sudah dikorup oleh dosa. Dan itu menjadi suatu pergumulan yang luar biasa. Tapi kita bersyukur ketika engkau percaya kepada Kristus, maka Kristus memberikan Roh Kudus untuk membuat saudara mengalami kelahiran baru, untuk saudara mengalami pertobatan, sehingga pembaruan kehidupan itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Dan itu merupakan satu berkat yang luar biasa. Kemudian dikatakan kematian kekal. Tetapi Tuhan mengatakan kamu tetap akan dibangkitkan dan kamu akan mendapatkan hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Dan itu merupakan jawaban di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi pada saat menghadapi kematian. Nah saudara, yang saya ingin katakan Natal itu merupakan berita tentang lawatan Allah kepada manusia berdosa. Nah saudara, saya tidak tahu sekarang kondisi saudara dan saya. Allah hari ini ingin melawat saudara. Allah hari ini ingin menjamah saudara. Allah hari ini ingin menolong saudara. Di dalam segala pergumulan apapun, percayalah bahwa Allah sungguh bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Musik akan mengalunkan lagu ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Di dalam bisnis saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara, di dalam kehidupan masa depan saudara, dan banyak hal yang mungkin tidak bisa saudara prediksikan. Akan ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit dalam segala pergumulan yang benar-benar memberatkan saudara.
Tapi hari ini saya ingin mengatakan kepada setiap saudara, Allah mengasihi saudara. Allah mencintai saudara. Allah datang untuk saudara dan saya. Sehingga anugerah Tuhan yang begitu besar itu sungguh-sungguh bisa saudara dan saya alami. Saya berdoa ketika saudara mengalami kondisi-kondisi yang sedang saudara hadapi. Datanglah kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Katakanlah, Tuhan, selamatkan hidupku, jamah hidupku, pulihkan hidupku. Sehingga aku sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Saya berdoa, bila lawatan Tuhan sungguh terjadi atas hidup saudara dan saya. Apapun yang saudara alami saat ini, kalau saudara mengalami pergumulan, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Katakan, Tuhan, aku ingin mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Aku ingin mendapatkan jamahan dari Tuhan. Aku ingin mendapatkan lawatan dari Tuhan. Dan katakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, jadi. Dan Tuhan akan menggenapkan semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan lawatan Tuhan, angkatlah tanganmu. Saya akan mendoakan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap para pendengar dan setiap jemaat Tuhan yang mengangkat tangan pada saat ini. Hamba berdoa, apapun kesulitan mereka, apapun tantangan mereka pada saat ini, mungkin ekonomi, mungkin keluarga, mungkin relasi sebagai suami istri, mungkin di dalam finansial ya Tuhan, mungkin masa depan mereka, bahkan ada pergumulan-pergumulan yang lain yang sungguh-sungguh membuat mereka berat ya Tuhan. Hamba berdoa, bila di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka ya Tuhan. Sehingga pada saat ini, biarlah kuasa Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dan biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Karena Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Dan hamba percaya, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Biarlah kita boleh menyambut akan kelahiran Tuhan kita dengan hati yang seperti palungan. Dan biarlah Tuhan boleh melayakkan setiap hati kita. Dan mari kita membawa penyembahan kita bagi Dia. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat mahadirat
kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku.上帝爱世人，上帝爱世人，甚至甚至把他的儿子耶稣基督给了我们，将伊囝耶稣基督托来，叫我们因为信他，叫咱因为信伊，不至灭亡，不至灭亡，反到永生。反得永生。我要记得讲一个故事给你们听。我记得要讲一个故事给恁听。有两个兄弟，有两个兄弟，一生都很蒙福，一生拢蒙福，但是他们要在世上留他们的名。因要伫写上留因的名。头一个是进到城的门口，头一个就入到这个城的门口，他立了丰功伟绩的碑，伊就立这个丰功伟绩的这个碑，而且建了塔，啊个起了塔，叫人进去的时候看见，哇，这是伟大的人。啊，一家人看入去就看，哦，这个是一个真伟大的人。但是日子久了，日子久了，大家讨厌他，大家人讨厌伊，就把那个碑砍掉，将那个碑给踢杀去，把那个塔拆掉，将这个塔给踢去。因为他们不欣赏这个唯我独尊的人生。因为因为欣赏这个唯我独尊的人。但是他的弟弟，小弟呢，是一个不求名的人，是一个无求名的人。他在进到城门的郊外，伊要入到城门的郊外，种了几棵的棕树，种了几丛的这个棕树，开了一口井，开了这个井，做几排的石板，就挂了几排这个石板，让那些行路缺乏干渴的人，或还行路真打扫的人，还没有进城以前，还未入到城以前，可以在那边停息，有伫所在休息者。结果呢？没有人知道他的名字，没人知伊的名，但是他们都为他来感恩，总是因拢为伊来感恩。各位，你要想留名百世吗？各位，你是不是爱你留名百世啊？流芳百世没有用，流芳百世无当用。要紧的，你要造福人群。最要紧，你来照顾人群。叫人纪念的不是你的名字，叫人纪念的不是你的名，而是你的爱心，是你的爱心，你的关心，你的关心，你的怜惜，你的怜恤，你的体谅，你的体谅。Yang paling susah adalah what can I do for you? Selalu bersiap melayani, bukan dilayani. Maka di dalam Indonesia ada satu lagu yang indah, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita, maka kita juga belajar melayani. Jadi kita hidup dalam kasih, dalam iman, dalam anugerah, dalam firman, dalam kebenaran, dan dalam kasih Allah. Gereja ini bertumbuh.亲爱的主内弟兄姐妹们平安。Salam sejahtera saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. 感谢上帝把唐崇明牧师赏赐给我。 Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan pendeta Dr. Caleb Tong bagi saya. 使我一生最大的幸福。 Ini merupakan kebahagiaan yang terbesar di dalam kehidupan saya. 他的离开也因此成了我最大的悲痛。
Karena demikian, maka kepergiannya juga merupakan penderitaan dan kepedihan yang teramat dalam bagi saya. 但赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。 Tetapi Allah yang memberikan, Allah yang mengambil pulang. 我只能为他57年伴随着我们跟孩子无限的感激上帝。 Saya hanya dapat mengucap syukur yang tak terhingga kepada Allah telah mendampingi kami selama 57 tahun lamanya. 此次唐牧师进医院到离开世界， Kali ini, sejak dia masuk rumah sakit sampai dipanggil pulang ke rumah Bapa, 入墓安慰礼拜，直到在安葬，在搬入坟场。 dari kebaktian penutupan peti, kebaktian penghiburan yang dilakukan, dan juga kebaktian pemakaman di Pandu. 感谢福音堂的教牧同工们、长老执事。 Berterima kasih kepada rekan hamba Tuhan, Majelis Geyok Im Tong, dan juga 治商委员，还有办公室的工作人员， panitia perkabungan dan juga staf kantor 处处为我们安排一切。 yang telah menyediakan segala sesuatunya bagi kami. 陈梦福音堂众信徒们，还有印尼跟外国的亲友们， Kasih dari jemaat sekalian dan juga handai tolan dari luar negeri dan dalam negeri, 还有各教会福音机构的同工们， dan rekan-rekan dari lembaga di luar dan di dalam negeri, 神学院的院长、教授们多方的带导关怀， rektor dan juga dosen-dosen dari seminari untuk bantuan dukungan doa dan dukungan moralnya, 赠送鲜花，还有赋予， telah memberikan karangan bunga dan juga amplop bela sungkawa. 不忘记唐牧师兄弟们从安、从永全家来赴丧。 Tidak juga lupa bagi saudara kandung Pak Pendeta Caleb Tong, yaitu Bapak Solomon Tong dan juga Stephen Tong sekeluarga. 从怀在线上的安慰鼓励， Juga Bapak Joseph Tong yang telah memberikan dorongan melalui online. 在此我与孩子们由衷感谢你们。 Dengan ini kami, saya dengan anak-anak semua mengucapkan syukur yang dalam. 愿神纪念祝福你们凡事兴盛，身体健壮。 Kiranya Tuhan memberkati kalian semua, memberikan tubuh yang sehat dan kemakmuran. 谢谢各位。 Terima kasih saudara. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk dan mari kita mengambil doa teduh bersama-sama.